serius gak toh, kata dia gitu. Kalau begitu aku mau ke sana, katanya gitu kan. Ya udah, sama-sama aja sama aku. Terus gak berapa lama kemudian tuh, percaya nggak, orang-orang pada gerombolan kan. Ya udah, makasih ya kamu udah ngasih tahu aku, sambil mereka tuh berlarian ke arah si Fatimah. Ternyata mayat Fatimah sedang ditangisi sama ibunya. Semua orang pada menyaksikan sambil bilang, padahal bulan-bulan ini kan dia mau dinikahin sama Petruk gitu kan. Terus pada bilang, nggak sangka kalau Fatimah meninggalnya begitu mengerikan. Ada bekas bacokan di tubuhnya. Kalau tahu siapa pembunuhnya, langsung aja kita matiin sekalian. Ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi saya nggak ada yang tahu pembunuhnya siapa. Kok sadis banget ya, katanya gitu. Dengan rasa geram, ibunya bisikin ke telinga Fatimah. Fatimah, kalau si pembunuh itu belum tertangkap, roh kamu supaya ikut membantu manusia jahanam itu sampai tertangkap, kata ibunya gitu sambil bisikin di telinganya Fatimah. Kemudian mayat Fatimah dibawa dari tempat itu. Yang membunuhnya gue curiga pada si Sadat sama si Jana, soalnya dia pernah ditolak cintanya sama Fatimah. Mungkin di sini tuh ada cowok yang suka sama Fatimah, tapi kan Fatimah ini udah mau menikah kan, jadinya orang-orang pada kayak seuzon gitu mungkin. Terus si abangnya Fatimah ini sambil gendong Fatimah bilang, Fatimah, sebenarnya abang ini sedih banget atas musibah ini. Abang pengen banget nangis tapi malu sama orang, kata abangnya gitu. Terus 3 hari setelah pemakaman Fatimah, rohnya beneran gentayangan. Rohnya beneran gentayangan, menyerupai si Fatimah. Sering banget ditemui di penduduk kalau malam hari. Dan tidak sedikit warga yang dibuatnya ketakutan. Jadi rohnya ini beneran gentayangan, karena kan ibunya tadi kayak dendam gitu kan. Harus cari siapa pembunuhnya yang membunuh anaknya itu, soalnya ibunya kan sedih banget. Terus dalam waktu singkat, gegerlah penduduk desa dengan adanya roh gentayangan. Orang-orang pada gak berani keluar dari rumah kalau malam hari. Terus si Petruk sama si Garing ini pada berbincang-bincang sambil bilang, aneh orang-orang pada ribut roh gentayangan, tapi kan kita belum menemuinnya ya Reng, kata dia. Terus iya, aku juga sebenarnya pengen tahu loh gitu. Aku sih gak mau termakan isu kalau gak melihat sendiri. Tapi kalau aku yakin kalau kamu udah ngeliat pasti kamu ketakutan, katanya gitu. Sekarang sih aku percaya diri sendiri, manusia itu adalah makhluk yang paling utama, masa harus takut sama roh gentayangan, katanya gitu. Sementara itu Rokayah, gue sekarang mau minta sisa upah, habisin nyawa si Fatimah, tinggal 500 lagi. Iya betul, gimana bang, ayah minta tempo 2 hari, soalnya mau ngejual gelang dulu, katanya gitu. Sebetulnya kan perjanjiannya harus dibayar kontan, ini udah mundur seminggu loh. Ya udah bang, kalau enggak gelang ini diambil aja. Jadi ya ternyata si Rokayah ini nyuruh orang buat ngebunuh si Fatimah. Terus si orangnya ini tuh minta upah yang belum dibayar gitu loh. Terus suruh ambil gelangnya aja, soalnya mungkin belum dicairin apa gimana gitu. Masa kayak BPKB gak sih? Terus sebentar. Nah lanjut ya. Jadi tadi kan ada pembunuhnya itu yang ngebunuh si Fatimah, itu minta bayaran ke si ceweknya tadi, Rokayah namanya, karena upah yang dia terima tuh kayak kurang gitu. Namanya cowoknya itu namanya si Sarkum. Terus si Sarkum ini udah bawa gelangnya si Rokayah. Terus setelah menerima gelang itu, si Sarkum pulang jalan malam-malam. Gelang ini kalau dikasih sama pacar aku, kayaknya pacar aku kegirangan, kata si Sarkum gitu. Terus tiba-tiba aja si rohnya Fatimah ini langsung kayak terbang gitu loh, mau nangkap si Sarkum. Terus si Sarkumnya ini teriakan sambil bilang tolong. Terus si rohnya itu bilang, kemana aja kamu pergi, aku pasti bakal ikut kamu.
ada suara minta tolong. Ternyata itu tuh suaranya si Sarkum. Tolongin ayah, ada Rosi Fatimah gentayangan, tolong, takut, kata si Sarkum gitu. Terus si rohnya itu tuh bilang, manusia yang menganiaya jasad Fatimah itu gak perlu ditolong, aku bakal menuntutnya, aku bakal cekik, katanya rohnya gitu. Terus kan guys, di sini lucu. Jadi ada rohnya, terus ada orang-orangnya. Nah, orang-orangnya tuh pada bilang, emang betul kamu yang udah ngebunuh si Fatimah? Terus si Sarkum jawab, iya betul, aku kilap, soalnya aku tergiur sama bayaran yang dikasih Rukayah, katanya si Sarkum gitu. Terus orang-orang pada marah kan, pada bilang, persetan kamu, emang ada aja kamu biadab, gak ada hati nurani kamu, gitu-gitu kan. Terus si Fatimah ini tiba-tiba wujudnya itu jadi kayak garang gitu loh. Terus dia tuh kayak keingat sama omongan ibunya. Ibunya tuh bilang kalau kita tuh harus ngebuktiin orang aja yang ngebunuh kamu, jangan sampai kamu ngebunuh orang itu. Jadi maksudnya ibunya tuh kalau orangnya udah ketahuan siapa yang ngebunuh kamu, ya udah biar dilaporin sama yang berwajib aja, kamu gak perlu ngebunuh si Sarkum itu tadi, gitu loh maksudnya. Nah habis itu kan tiba-tiba aja kan orang-orang ini pada ngebukin si Sarkum tadi, pada ngebukin. Terus tiba-tiba aja si Pak Semar ini datang. Ada Pak Semar bilang kalau kita ini gak usah semena-mena sama orang, mendingan si Sarkum ini dibawa ke pihak yang berwajib aja. Tapi orang-orang ini tuh pada ngebukin si Sarkum, soalnya orang-orang ini pada kayak gak terima gitu. Terus bilang, dia mah kalau di babak belur aja gak apa-apa, nanti bisa keluar lagi lah. Kalau si Fatimah kan ini nyawa dia udah hilang, jadi kita tuh harus nyawa dibalas nyawa, kata orang-orang gitu. Terus akhirnya kan dengan perundingan panjang, si Sarkum ini ada dibawa dan diserahkan sama ke pihak yang berwajib gitu. Terus Rukayah juga, ya jadi Rukayah juga dipanggil. Terus si Sarkum ini bilang, aduh ampun, aku udah berdosa, ampun. Terus orang-orang ini pada bilang, Pak, pembunuh ini diserahin sama yang berwajib juga, percuma setelah itu keluar dari hukuman juga gak bakal jadi manusia baik, kata dia kayak gitu, kata orang-orang. Soalnya ada Pak Semar kan, Pak Semar ini maksudnya kayak ngebilangin gitu loh, kalau kita itu gak usah ngebukin si Sarkum, mending kita kasih dia ke pihak yang berwajib aja gitu. Terus Pak Semar jawab, tapi kan gak semuanya, mudah-mudahan aja orang yang tambah brutal itu segera digugahkan hati nuraninya terus ke jalan yang benar, katanya gitu. Kita juga sebagai warga yang baik harus mentaati peraturan pemerintah negara kita, indahkan, katanya gitu. Maaf ya guys, soalnya aku tuh baru baca sekarang, jadi kayak terus kan ini part terakhir. Terus si Rukayah sama si Sarkum kan udah dibawa ke pihak yang berwajib, tapi sebelum dibawa itu orang-orang tuh pada sempat tanya ke dia, Rukayah, apa sebabnya begitu tega mengupah si Sarkum buat ngabisin nyawa si Fatimah? Kata si Rukayahnya gini, ayah itu cinta banget sama Petruk bang, dengan cara melenyapkan si Fatimah besar harapan ayah buat ngegebet si Petruk, katanya gitu. Terus orang-orang tuh pada bilang gini, buset deh Rukayah, otakmu ngeres banget, gunain otak dong, pikiran yang benar. Masih seabrek tuh kaum cowok, kenapa mau ngebet banget sama si Petruk? Sumpah, ini di sini tulisannya nyebet loh. Ya Allah, sorry yo guys, nah kalian gak nyaman apa gimana sama ceritaku? Soalnya emang benar-benar ini tulisannya juga gak, anjir, astagfirullah, tulisannya tuh gak jelas. Terus habis setelah ketahuan semuanya, yaudah mereka dibawa ke kantor polisi, terus dikasih ke pihak yang berwajib. Dari inti ceritanya, si Rukayah ini suka sama si Petruk. Nah, karena si Petruk ini udah mau nikah sama si Fatimah, makanya dia tuh ngabisin nyawanya si Fatimah supaya dia bisa dekat lagi sama Petruk. Ternyata perbuatannya udah diketahui sama orang-orang, akhirnya masuk penjara deh. Jadi menurut kalian gimana ceritanya?
maaf ya kalau aku masih kayak gini ceritanya. Besok-besok lagi aku bakal perbaikin.